Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi an sidqi wal wafa wa ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Bapak Ibu yang di rumah yang menyaksikan acara ini lewat siaran via IG dan Facebook ataupun Zoom, anak-anak sekalian di pondok pesantren yang langsung menyaksikan, semoga kita semua senantiasa diberi Allah kesehatan dan kekuatan sampai menuntaskan ibadah di bulan Ramadan dan seterusnya, selalu dalam keadaan sehat. Karena kalau sudah sehat, insya Allah yang lain akan lancar. Kalau sudah sehat, insya Allah ibadahnya kuat, belajarnya pun semangat. Ibadah yang kuat, belajar semangat akan menghasilkan generasi yang hebat. Salam dan salam semoga terlimpah curah buat junjungan tercinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengatur kita untuk mengeluarkan sebagian rezeki yang Allah karuniakan kepada kita untuk disalurkan kepada yang berhak menerima. Asnaf 8 ya. Hari ini kita akan lanjutkan tema kita, yaitu tentang zakat. Sekarang zakatuz zuru' was-thimar. Sudah ketemu? Di sini kitab Fiqhus Sunnah halaman 249. Sudah ya. 212, yang lain 212 ya. 249. Kita mulai dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Zakatuz zuru'i was-thimar. Zakat hasil pertanian. Zuru' pertanian, was-thimar dan buah kebunan. Wujubuha, wajibnya zakat tanaman dan buah-buahan. Dalilnya adalah aujaballahu ta'ala zakataz zuru'i was-thimar faqala. Allah Subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan zakat dari hasil pertanian atau tanaman dan buah-buahan, karena beliau telah berfirman, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, anfiqu, infakkanlah. Anfiqu artinya nafaqah, dia menjadi bermakna zakat karena menggunakan perintah anfiqu, infakkanlah, zakatkanlah, min thayyibati, dari yang baik-baik, karena yang Allah buatkan itu baik. Maka sabatum, dari apa yang kalian usahakan. Wa mimma akhrajna lakum, dan dari apa-apa yang telah kami keluarkan untuk kamu. Minal ardi, dari bumi. Yang Allah keluarkan dari bumi ya berupa tanam-tanaman dan tumbuh-tumbuhan yang menghasilkan buah dan biji-bijian. Manusia ada yang makan buah, ada yang makan biji. Itu beras itu biji. Ada yang bilang sebuah beras, sebiji atau sebuah? Sebutir. Sebutir biji, bukan sebuah. Ya. Jadi ini dalil dari Al-Qur'anul Karim. Waz-zakatu tusamma nafaqatun. Zakat dinamakan nafaqah, anfiqu tadi ya. Wa qala ta'ala, Allah pun berfirman, wa huwal ladzi ansha'a jannatin, dan dialah Allah yang telah menumbuhkan, ansha, menciptakan, menumbuhkan, jannatin, pohon-pohonan, kebun-kebun, hutan-hutan ya, ma'rusyatin, yang apa ma'rusyatin? Yang ada naungan, wa ghairu ma'rusyatin, yang tidak ada
naungannya. Wan nakhla, apa nakhla? Dan juga pohon kurma. Waz zar'a, dan hasil pertanian, ya, zar', hasil mengolah bumi. Mukhtalifan ukuluhu, yang bermacam-macam rasanya. Waz zaituna, dan juga buah zaitun. Wal rumman, dan buah delima. Mutasyabihan, yang serupa, jadi ada delima yang sama dengan delima yang lain. Wa ghairu mutasyabihin, dan juga yang tidak serupa, ada delima yang berbeda dari satu negeri ke negeri lain. Jambu, ada jambu merah, ada jambu putih, ada jambu monyet. Itu harus benar intonasinya, jambu monyet. Jangan ada jambu monyet, jangan, nanti beda itu maknanya. Jambu monyet, bukan jambu monyet, bukan. Ya, kamu dari mana? Saya dari beli sate kambing. Jangan dari beli sate kambing gitu. Intonasi menentukan makna. Dah, kulu min samarihi, makanlah dari buah-buahnya, idza asmara, apabila dia telah berbuah. Wa tu haqqahu yauma hasadi, dan keluarkanlah haknya yauma hasadi, di hari memetik hasilnya, di hari panennya. Jadi keluarkan zakat saat panen. Kalau pegawai negeri gimana itu? Saat panen ya, saat gajian dia keluarkan zakat. Disamakanlah dengan, nah ini agak riskan. Karena kalau PNS setiap bulan dan itu habis. Kalau tanaman dia tidak terima di bulan-bulan pas panen banyak langsung. Apa langsung air ini dipakai lalu tanpa pengertian hadis? Enggak. Kalau langsung air ini berapapun hasil panen keluarin zakat, ya kan? Berapa hasil panen kamu? 6 kilo. Zakatin. Berapa? 6 kilo ya 1/10-nya. Tidak seperti itu, nanti kita lihat ada hitungan-hitungannya. Qala Ibnu Abbas, Ibnu Abbas telah berkata, haqqu zakat al-mafruḍah, yang dimaksud haqqahu dalam ayat tersebut haknya adalah az-zakatul mafruḍah, zakat yang telah diwajibkan, difardukan. Wa qala, dan dia berkata besarnya al-ashur, apa ashur? 10, 10%. 10%. Ashur 10% atau 10%. Wa nisful ashur, berapa nisful ashur? Apa? Nisful ashur. Nisfu apa? Setengah. Ashur 10. Setengah kali 10? Setengah kali 10? 1/20. Ya? Setengah dan 10. Setengah kali 10 berapa? 1/20. Kalau persen ini berapa? 1/20 berapa persen? Ini matematikanya pada bolos kali ini. 5, ya kan 5% kan 100 bagi 20. Kan 1/20. Ya kan? Kalau persen kan tinggal kali 100. Benar nggak? Sekarang saya tanya, kalau 1/30 berapa persen? Kali 100 aja. 33,33%. Ya nggak? Paham ya? Kenapa 1/10 itu 10%? 1/10 kali 100 berapa coba? 100 bagi 10 sama dengan 10%. Jadi kalau nisful ushur, setengah kali 10 berapa? 1/2 kali 10, 1/20. Nah 1/20 itu 5%. Makanya kalau kita baca kitab, kata Pak Ustadz bahwa zakatnya 5%, nggak ada kalimat 5% itu. Mana? Itu ushur 1/10. Tuh, ini 10, setengah 10. Setengah 10 itu jam 9:30. Ya, ini maksudnya nisful ushur 5%. Dari mana 5%? Nisfu setengah, ushur 10, setengah kali 10, 1/20. 1/20 sama dengan, kalau persen berapa? Kali 100, 100/20. 100/20 berapa? 5, sama dengan 5%. Apa perlu ditulis? Aduh, gak ada waktu.
Nah, jadi zakat pertanian itu 1/10 atau 1/20. Dalam kurung 10% atau 5%. Jangan sampai saya bilang 1/10 atau 1/20. Oh, berarti 10% atau 20%. 20% banyak banget. Kasihan petani. Nah, ini nisabnya. Haulnya berapa? Ada haul nggak? Haulnya yauma asodi, saat memanen. Tidak usah tunggu setahun. Kalau panen sekali setahun ya saat itu. Kalau 3 bulan langsung panen, ya saat itulah panen 3 bulan berarti. Jadi haulnya tidak mesti 1 tahun, kecuali yang memang tanaman yang menghasilkan penghasilan hasilnya 1 tahun. Lalu al-asnafu allati kanat tu'khadhu minha az-zakatu ala ahdi rasuli. Jenis-jenis tanaman atau tumbuhan allati kanat, yang dianya tu'khadhu minha az-zakat, yang diambil darinya zakat, yang dipungut dari tanaman itu zakatnya ala ahdi rasul, di zaman Rasulullah. Wa qad kanat az-zakatu ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh zakat di zaman Nabi Rasulullah SAW tu'khadhu, yang diambil itu min dari hintah. Apa hintah? Dikatakan kepada kaum Israel, wa dukhulu apa? Sujada wa qulu hittatun naghfir lakum khatayakum. Ya. Masuklah ke negeri Palestina, katakanlah hittah. Hittah apanya? Astagfirullah, aku mohon ampun ya Allah. Itu bahasanya hittah, bahasa Ibrani. Hittah maknanya astagfirullah, aku mohon ampun. Tahu-tahu dia rubah kalimatnya. Ya, masuk lalu mereka bertambah hittah. Bukan hittah, hintah. Itu Yahudi, Bani Israel ketika masuk Palestina. Ketika masuk Palestina disuruh katakan hittatun naghfir lakum. Hittah, kami mohon ampun. Naghfir lahum, maka kami ampuni dosa kalian. Wasanazidul muhsinin. Tapi mereka rubah kalimat hittah dengan hintah. Masuk Palestina, hintah, minta gandum. Bukan minta ampun, minta gandum, bukan minta ampun. Itu Bani Israel. Disuruh minta ampun, dia minta gandum. Ya. Masuk ke kuliah, ngapain? Cari ilmu. Tahu-tahu dia cari jodoh. Itu salah niat. Cari pacar dia di kuliah. Ya. Saya sebut kuliah karena santri gak ada yang pacaran. Kalau ada yang pacaran, out. Tidak mau. Ya. Dah. Jadi ini hintah, gandum. Yang kena zakat gandum. Wasyair. Apa syair? Padi. Jadi syair itu yang tumbuhnya kayak rumput. Padi, ada buahnya tapi ya. Syair. Hanya orang kalau dia bersyair itu di padang rumput, bersyair di padang rumput yang luas. Di Steva, tahu Steva? Steva yang motor lama dia dulu itu. Apa lagi? Tamar, kurma, tamar. Zabib hanya gandum. Yang bukan. Anggur yang kering. Zabib, anggur kering. Jadi itulah 4 jenis biji-bijian dan tanaman yang dizakatkan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian berkembanglah tanaman-tanaman produktif, maka nanti hasilnya akan lebih banyak daripada di zaman Nabi, maka terjadi khilafiyah. Akan banyak khilafiyah setelah itu. Di zaman Nabi 4 macam ini atau 5 ya, 4 atau 5. Fa'an Abi Bardah, fa'an Abi Burdatin, an Abi Musa wa Mu'ad.
dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari dan Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'atsahuma, mengutus keduanya, ilal Yaman, ke negeri Yaman, yu'allimani nas, mereka berdua jadi ustaz di Yaman, ngajarin manusia, amra dinihim, perkara agama mereka, ya, perkara agama mereka, amra dinihim. Fa'amarahum, maka beliau memerintahkan mereka, fa'amarahum, memerintahkan mereka, alla ya'khudhu as-shadaqata, janganlah mereka, berarti maksudnya bukan hanya dua orang, ya, dua orang ini bosnya dan beberapa pengawal. alla ya'khudhu as-shadaqah, janganlah mengambil zakat, illa min hadhil arba'ah, kecuali dari empat jenis ini, al-hintatu wasy-sya'ir wat-tamaru waz-zabibu, yaitu dari gandum. Kalau bahasanya apa tuh? Tepung ya. Yang bikin roti apa? Sagu. Sagu apa gandum? Gandum. Wasy-sya'ir, dan padi, beras. Wat-tamar, dan juga kurma. Waz-zabib, anggur kering. Rawahu Daruqutni wal Hakim wal Qurtubi wal Baihaqi. Waqala, dan dia berkata, ruwatuhu thiqatun, semua perawinya thiqat, wa huwa muttasil, dan riwayatnya bersambung. Jadi ini hadis sahih, ittisalus sanad, ya. Apalagi adalatul ruwat. Itu maksudnya kuwatul ruwat itu adalatul ruwat. Jadi sanadnya bersambung sampai kepada Rasulullah. Ini hadis sahih. Jadi wa qala Ibnu Munzir berkata, qala Ibnu Munzir wa Ibnu Abdul Bar wa ijma'al ulama'u ala anna as-shadaqata wajibatun fil hintah wasy-sya'ir wat-tamar waz-zabib. Berdasarkan hadis ini maka ijma' para ulama tidak ada perbedaan tentang wajibnya zakat pada gandum, pada padi, ya, pada tanaman, pada kurma dan anggur kering. Wajah fi riwayat Ibnu Majah, dalam hadis Imam Ibnu Majah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innama sanna zakata, sesungguhnya beliau telah mengatur urusan zakat itu, ada zakat pada fil hintati wasy-sya'iri wat-tamar waz-zabibi wadh-dhurrah, bahwa zakat wajib pada gandum, padi, kurma, anggur kering, wadh-dhurrah, dan biji-bijian. Hadis ini hadis dhaif. Wa fi isnadihi hadhihi riwayah, dalam sanad riwayat hadis ini ada Muhammad bin Abdullah al-Arzumi, wa huwa matruk, hadis matruk, ya, karena Muhammad bin Ubaidillah al-Zami dia matruk. Matruk itu di bawah hadis maudhu. Jadi hadis ini nggak bisa dipakai, tapi hadis yang di atas sahih. Dia tambah zurrah di situ. Zurrah bisa bermakna syair, biji-bijian itu. Maka nanti terkait dengan ini maka muncul khilafiyah. Al-asnaful lati lam takun tukhadhu minha, dan jenis-jenis tanaman tumbuhan yang tidak diambil zakatnya. Yang tidak zakatnya tanaman apa saja? Ini tidak semua tanaman ada zakatnya. Ada yang tidak dizakati, ya. Walam takun tu'khadhu zakatu minal khadrawat, tidak boleh mengambil zakat dari sayur-sayuran. Wala min ghairiha, dan lain-lainnya, minal fawakih, dari buah-buahan, illa al-'inaba war-rutab, kecuali anggur dan rutab. Apa rutab? Kurma juga. Kurma basah, ya, rutab itu kurma basah. Jadi kalau
di atas disebutkan anggur kering, di sini inap, anggur basah juga. Kalau disebutkan ada tamar, ya kurma dengan secara umum disebut juga kurma basah. Jadi tidak ada zakatnya. Jadi kalau kita sebut kurma itu banyak nama-nama kurma itu. Sebenarnya istilah rutop, tamar, banyak lagi, ada kurma jua, ada kurma macam-macam lah. Sekarang ada kurma King Salman, ada kurma King Salman sekarang, kurma Raja Salman. Ada lalat, berarti sampai ini kotor. Ba'an Ata ibni As-Sa'id anna Abdullah bin Mughirah arada an ya'khudha sadaqatan min ardi Musa ibni Talhah min al-Khadrawat. Dari Ata bin Sa'id bahwasanya Abdullah bin Mughirah akan mengambil zakat dari tanah Musa bin Talhah, yaitu dari tumbuh-tumbuhan. Faqala lahu, dari sayur-sayuran. Faqala lahu Musa bin Talhah, berkatalah Musa ibnu Talhah kepadanya, siapa? Abdullah bin Mughirah. Laisa laka dzalik, engkau jangan ambil, tidak hakmu untuk ambil itu. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, sesungguhnya Rasulullah SAW telah bersabda, laisa fi dzalika shadaqah, tidak ada zakat pada tumbuh-tumbuhan tersebut. Nah ini ya, rawahu Daraqutni wal Hakim wal Asram fi sunanihi wa huwa mursalun qawiyyun. Ini hadisnya wal mursal tapi kuat. Jadi hadisnya mursal menyatakan tidak wajibnya zakat sayuran, tapi dia kuat, mursal qawiyyun. Maka Musa bin Talhah, Musa bin Talhah telah berkata, ja'al asal, karena data banyak hadis. Ja'al asal, ada hadis yang lain an Rasulillah sallallahu fi khamsati asya, ya, pada 5 hal yang wajib dizakatin, yaitu apa? Asy-sya'ir, padi, wal hinthah, gandum, was-sult. Sultu itu di garis bawahnya nau'un minasy-sya'ir, jenis padi-padian. Mungkin ada jenis beras dari Indonesia, beras Arab. Kalau Indonesia ada beras apa? Beras solok, ada beras dolok, ada beras rojolele, ada beras, nah itu bagian dari itu disebut sult. Ada premium, ya, ada premium pertama, bukan, premium itu lain, ada pertalit, ya itu jenis sult, jenis dari padi. Wazzabi kurma, anggur kering, wattamar kurma, wa masih wazalik, ya, dan selain dari itu mimma akhadil ardi, dari yang dikeluarkan oleh bumi, fala ashra fi, tidak ada 1/10-nya, tidak ada zakat 1/10-nya. Jadi yang diambil usyurnya adalah itu ya, hinthah, gandum, syair, padi, tamar, kurma, dan zabib. Ini yang tidak ada khilaf soal ini. Kalau sayuran tidak diambil zakatnya, tidak diambil usyurnya. Waqal, dan dia berkata, inna Mu'adhan lam ya'khudh minal khudri sadaqah, sesungguhnya Mu'adh, ya, tidak mengambil zakat dari sayur mayur. Nah sekarang ada yang mengatakan zakat bayam. Bagaimana zakat bayam? Zakat kangkung, zakat pare, nggak ada itu semua ya, terkecuali nanti kalau dia perjualbelikan, nah nanti ada pada zakat jual beli. Apa kerjaanmu? Saya tukang sayur. Nah tukang sayur harus hitung tiap hari penjualannya. Kalau tidak sampai hisab, ya nggak ada zakat. Mana ada tukang sayur sampai hisab, ada nggak? Nggak ada ya, kecuali bos juragan tukang sayur, dia di pasar Indo, semua agen-agen ambil sama dia. Nah itu kena zakat itu, karena modalnya sudah senisab. Modal buah, coba aja kita ke sana itu ya. Saya dulu kalau pulang mudik
Hamin berapa, misalnya saya mau pulang kampung, pulang ke Bengkulu, Hamin 3, 2 hari sebelumnya saya ke pasar induk, saya beli apel sama pir satu dus. Nah, saya pulangnya pakai mobil. Ya, cari yang tidak matang. Tahu-tahu sampai ke Bengkulu matang semua. Karena panas di mobil. Nah, nanti dibagi-bagian. Yang saya sering bawa itu kelengkeng. Ya, tahu kelengkeng? Nih, paling jempol. Ya, itu kalau di daerah dulu masih termasuk buah yang mahal. Karena dulu paling tinggi sana buahnya dulu. Jarang kelengkeng. Nah, ini yang kena zakat dan yang tidak kena zakat. Lagi. Wa qala Nawas lam ya'khudh. Kemudian qala al-Baihaqi, Imam Baihaqi berkata, hadhil ahaditsu kulluha marasila. Sesungguhnya hadis-hadis ini semuanya mursal. Mursal termasuk hadis dhaif. Illa annaha min turuqin mukhtalifatin. Hanya saja hadisnya itu jalur-jalurnya banyak. Kalau hadisnya tidak parah, dhaifnya bukan maudhu', bukan matruk, bukan munqati', ya. Atau yang apalagi kadzab, perawinya bukan itu. Mursal, ya. Itu kalau hadisnya banyak, satu dengan lain saling menguatkan, dia hasan li ghairihi. Hadis hasan li ghairihi bisa jadi hujjah dan dalil. Nah, ini kata, ya, saya tutup bahwa saya sabik, ya. Illa annaha min turuqin mukhtalifin. Hanya saja hadisnya banyak, jalur-jalurnya banyak. Fa yu'akkilu ba'duha ba'dha. Maka satu hadis dengan yang lainnya saling menguatkan. Jadi hadisnya menjadi hadis hasan li ghairihi. Wa ma'a min aqwali sahabat. Setara dengan itu diikuti pula banyaknya kaum sahabat, pendapat sahabat tentang tidak wajibnya zakat sayur mayur dan buah-buahan kecuali yang disebutkan oleh hadis tadi. Jadi yang wajib hanya hintah, syair, tamar dan zabib, itu hadis nabinya menurut atau Baihaqi tadi, ya, mursal. Tapi kalau kita lihat yang pertama yang mengatakan tidak mursal, qawi siapa? Banyak, Tabrani, Hakim, Daruqutni, Baihaqi. Qal ruwatu thiqatun wa huwa muttasil. Nah, itu berarti perbedaan pendapatnya bukan hadis ini dhaif dan hasan. Perbedaan pendapat dengan hadisnya sahih dan hasan, bukan dhaif dan hasan terhadap menghukumi hadis itu, yaitu sunnah hasan dan sahih. Apapun yang diputuskan bahwa ini hasan tetap jadi hujjah. Apalagi ketetapan hadis sahih, maka lebih kuat lagi dari hujjah dan dalil. Jadi kalau empat itu tidak ada lagi perbedaan tentang wajibnya dizakatin, yaitu hintah gandum, wasyair padi, watamar kurma, wazabib dan anggur kering. Itu empat itu tidak ada khilaf. Dan ini juga pendapat sahabat, yaitu Umar, wa Ali, wa Aisyah, yaitu Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib dan Aisyah radhiyallahu anha. Warawal Asram, dan Asram meriwayatkan anna Amil Umar, bahwasanya Amil Umar, Amil petugas zakat di zaman Khalifah Umar, bahwa petugas zakat di zaman Khalifah Umar kataba ilaihi fi turumi fi, ya, minal persik. Apa min persik? Yaitu dia menyampaikan surat tentang kurma yang saat kurma tumbuh juga berbuah persik. Saya nggak tahu itu persik itu nama buah di Arab. Ada yang pernah tahu buah persik? Ada? Apa itu, gimana buah persik? Bukan Dewi Persik. Itu artis. Buah persik. Nggak tahu saya. Wah, waruman dan buah delima. Ini tahu saya, buah delima. Mawa asar Allah, yang dia hasilnya lebih banyak minal kurumi, ya, daripada buah kurma, ab'afan, berlipat-lipat.
Oh. Jadi yang lainnya buahnya banyak hasilnya, kurmanya sedikit. Maka ditulis oleh petugas zakat di zaman Umar, kirim surat kepada khalifah di Madinah. Nah ini petugas zakat ini nggak jelaskan oleh Nasrul petugas zakat di mana nih? Ya, di daerah itu buah kurmanya sedikit, buah persiknya banyak. Orang panennya banyak berlipat-lipat daripada buah kurma. Saya menduga buah persik itu semacam buahnya pada pasir, buah kaktus, seperti buah kaktus. Terus sekali berbuah itu banyak. Ada juga yang namanya jenis lain tapi buah kaktus juga. Kalau saya pernah lihat di daerah TV itu, ini kaktus itu berbuah. Ini kan duri-duri itu. Kalau saya lebar begini kan, sepanjang lebar itu buahnya. Waduh. Itu ngambilnya harus pakai sarung tangan tebal, kulit. Nah, nanti dipotong, dibuka, dia dikupas. Jadi tebal sekali kulitnya yang terbuang, nanti dalamnya. Yang dalam itu katanya rasanya seperti buah naga. Buah naga manis. Tapi warnanya kuning, ada yang merah, buah kaktus. Tahu buah naga? Naga itu seperti kaktus ya? Apa jenis kaktus juga? Dan jumlahnya berlipat-lipat, an-anfan, lebih banyak. Fakata wa ilaihi, maka Umar pun membalas, menulis surat padanya, innahu laisa 'alaiha 'usyur. Sesungguhnya buah itu tidak ada usyur. Tidak ada 1/10, tidak ada zakatnya, ya. Dia minal adha. Oh iya betul ya. Dia minal adha. Dia itu adalah dari pohon berduri, yaitu dari pohon kaktus. Jadi dari pohon kaktus, buah-buahnya itu tidak wajib zakat. Jadi kalau kalian ke Arab, coba main-main ke padang pasir. Di Gurun Sahara itu ada tumbuh subur kaktus. Nah itu yang berbuah. Dan yang buah seperti itu biasanya khasiatnya bagus untuk kesehatan. Karena daya tahan tumbuhnya jadi padang pasir yang tanpa air dia tumbuh. Jadi pohonnya itu punya kekuatan luar biasa. Dan tidak kering, kaktus kan tidak kering. Warna kaktus apa? Hijau apa hitam kering? Hijau. Menunjukkan dia kuat dan kokoh kaktus. Ya. Itu kalau dipakai untuk mukul orang bagus. Durinya itu. Jadi termasuk buah naga itu bagus sekali untuk kesehatan karena mengandung vitamin dan antibodi yang tinggi. Apalagi blender ya, terus campur es, lagi panas terik. Qala Tirmizi, Imam Tirmizi berkata, wal amalu ala hadha 'inda ahli ilmi. Beramal atas dalil ini mayoritas ahlul ilmi, mayoritas ulama. Annahu laisa fil khadrawati shadaqatun, tak ada zakat pada sayur mayur. Wa qala Qurtubi, Imam Qurtubi telah berkata, inna zakata, sesungguhnya zakat itu tata'allaqu bil miqtati, terkait dengan makanan yang mengenyangkan. Ya, yang mengenyangkan apa? Gandum, kurma, nasi. Kalau beras nggak mengenyangkan ya, menyakitkan itu makan beras. Ya, masak dulu baru mengenyangkan. Apalagi belum dibersihkan, nanti tergigit batu-batunya. Jadi itu cirinya yang mengenyangkan. Dunal khadrawat, tidak termasuk sayur mayur. Wa qad kana bi Taif, dan sungguh di negeri Taif itu tumbuh ar-rumman, banyak buah delima, wal fasik, dan buah persik, wal utruj, dan juga buah utruj, sama dengan itu, kayaknya sejenis buah ramasa juga. Fama sabita anna Nabi SAW akhadha minha zakatan. Tidak ada dalil yang kokoh bahwa Nabi SAW mengambil zakat darinya.
wala ahadun min khulafaihi, dan tidak ada seorang pun yang dari para khalifah yang mengambil zakat itu. Jadi para sahabat khulafaur rasyidin tak ada yang mengambil zakat dari sayur mayur dan buah-buah yang tersebut tadi, kecuali yang tersebut dalam hadis Nabi, baik itu Abu Bakar, Umar, Utsman maupun Ali bin Abi Thalib. Qala Ibnu Qayyim al-Jauziyah telah berkata, "Walam yakun min hadihi akhdhu zakati min al-khayli war-raqiqi wal bidari wal hamiri wal qadawati wal abatih wal maqati wal fawaqih allati la tukalu wa la tuddakharu illa al-'inab wal rutab fa innahu ya'khudhu zakata minhu ya jumlahu wa lam yufarriq baina ma yabisa wa ma lam yabis lam yabis." Jadi berkatalah Ibnu Qayyim al-Jauziyah, walam yakun, dan tidak ada min hadihi, dari tuntunannya, dari tuntunan Nabi SAW, apa akhduz zakat, mengambil zakat. Ya, tidak ada tuntunan untuk mengambil zakat minal khayli, dari kuda. Ya, kuda nggak ada zakatnya. Warqaiqi, dan budak. Budak itu harta, kekayaan dulu. Punya budak sekian, zakat sekian, nggak ada. Ya. Walal bilal, dari bilal. Apa itu bilal? Jenis kuda ya, tapi perkawinan antara himar dan kuda, hasilnya itu bilal. Ya, kalau bahasa Palembang bigal, bigal itu lain. Tahu bigal? Dimas tahu bigal. Bigalnya ini bilal, perkawinan hasil perkawinan kuda dan himar. Walal hamir, dan dari himar. Apa himar? Kedelai. Kedelai. Nggak ada zakatnya itu. Walal khadrawat, dan sayur mayur, tak ada zakatnya. Walal abatih, dan semangka-semangka, masuk kategorinya itu. Abatih itu masuk semangka, melon, labu, itu tak ada zakatnya. Ya sedikit gitu lah ya, semangka, labu, melon, ya. Kalian yang nggak ada rambutnya hati-hati kalau beli semangka di luar. Di sana orang ini jenis mana ini semangka apa? Tapi aman ya kalau nggak ada rambutnya, nggak ditangkap polisi. Terkecoh polisi, wah dia sudah pakai helm. Apa itu? Coba, saya nggak kelihatan ini. Wal makoti, makoti jenis buah juga. Kalau di kamus hanya buah kerambaja, tahu kerambaja? Ketika di kamus kerambaja, apa kerambaja itu? Ya, jenis buah berang pasir. Wal fawakih, dan buah-buah. Fawakih maksudnya siapa? Jambu air itu fawakih. Apel, ada apel yang nggak bisa dimakan, harganya jutaan. Tulisannya apa coba? Ada apel yang haram, malam minggu dia datang ke rumah orang. Itu haram. Ada apel yang sangat disuruh, kalau kotor dibersihin. Aduh, mana tadi? Saya ini matanya nggak jelas. Tolong mana? Wal fawakih, itu kan sudah ya. Allati la tukalu wa la tuddakhar, yang tidak bisa ditimbang dan tidak bisa pula disimpan. Kalau simpan, maksudnya kalau setahun dia rusak. Kira-kira kalau apel disimpan berapa tahun kuatnya? Seminggu aja udah rusak. Jambu juga. Tapi kalau padi bisa bertahun-tahun. Gandum juga. Jaga saja jangan dia basah, simpan tempat yang kering, maka dia awet. Jangan sampai kena
air. Yang tahan itu benar zakat. Illal inab, kecuali inab. Apa inab? Anggur. Warutab, apa rutab? Kurma. Fa'inahu yakhudhu zakah minhu jumlahu. Dia semuanya diambil zakatnya. Dan tidak dibedakan antara yang basah dan yang kering dan yang tidak kering. Ma yang bisa wa malam yaibas, mana yang basah, mana yang tidak basah, enggak dibedakan. Baik kurma kering maupun kurma basah, anggur kering, anggur basah, semua kena zakat. Nah, inilah jenis-jenis tanaman dan biji-bijian, buah-buahan yang kena zakat. Ini intinya dulu ya, prinsip begini. Nanti setelah ini ada khilafiyah ulama. Untuk membahasnya ini panjang. Ada 5 pendapat ulama terkait selain 4 yang disebut dalam hadis Nabi. Bagaimana? Ada pendapat Imam Abu Hanifah, kemudian Abu Yusuf, kemudian mazhab Maliki, Syafi'i, Nawawi, dan juga Ahmad bin Hanbal. 7 ini. Tapi karena ini sangat panjang, mungkin kita jadikan satu pertemuan besok. Baik, silakan kita lanjutkan dengan tanya jawab. Silakan lanjutkan. Ada. Hari ini hujan di luar sambil berdoa karena hujan lebat saatnya waktu diijabahnya doa. Silakan. Tanaman hias ada zakatnya enggak? Tidak. Tanaman hias kan tidak diharapkan untuk dipanen dan dimakan ya. Walaupun tanaman hias tahan bertahun-tahun kalau dia tidak dilepaskan dari tanah, maka tidak zakat. Kecuali nanti kalau ada yang bisnis tanaman hias. Jadi jatuhnya bukan zakat tanaman hias, tapi zakat perniagaan. Kalau dia jatuhnya sebagai zakat perniagaan, maka cara mengeluarkannya seperti kemarin kita pelajari zakat perniagaan. Kalau modalnya tanaman hias itu yang dijual tanaman dan potnya ya, maka potnya itu masuk dalam hitungan barang yang kena zakat. Tetapi wadah-wadah lainnya, misalnya tatakan besi di bawahnya atau katakan bertingkat-tingkatnya, itu tidak kena zakat. Jadi kalian dibisniskan tanaman hiasnya, yaitu tanaman hias dan potnya itu dihitung untuk zakat. Itu sebagai modal yang akan dikalkulasikan dalam perhitungan zakat. Sebenarnya sama, semua yang lain kalau dia jadi perniagaan ada zakat semua. Tapi ketika dia tanaman hias itu baru nilai modalnya kurang nisab, belum dihitung untuk haul. Baru dihitung haul, hari pertama haul seandainya kalau nilai tanaman hias dan potnya itu sudah senisab emas 85 gram. Maka dihitung haulnya saat itu sampai akhir haul adalah setahun kemudian di tanggal yang sama, tapi tahunnya beda. Nah, untuk hal itu pun ada perbedaan pendapat antara Abu Hanifah dan Imam Hambali ya. Nah, haulnya di tengah, kalau kurang bagaimana? Itu sudah dibahas kemarin. Jelas ya? Kalau buah yang busuk dizakatin enggak? Ya enggak apa, busuk siapa? Kasih orang aja untuk zakatin, kasih. Nih, ada setengah busuknya, setengahnya masih dipakai, pakailah. Kalau enggak kasih codot, tahu codot? Kadang codot belum dikasih udah ngambil duluan dia. Kalau kita nemu duit teman kita dan kita terus minta tebus pakai duit karena kita nemuin duitnya, boleh nggak? Riba. Masa kita nemuin duit orang nih, saya debit 10.000 ya, ayo kasih saya 2.000, riba. Kalian balikin saja, terserah yang punya duit mau ngasih ucapan terima kasih atau tidak, nggak ada urusan. Yang jelas kalau kalian balikin, kalian dapat pahala. Nemu duit 10.000 atau 100 juta atau 100 miliar, balikin ke pemiliknya. Lalu dia tidak kasih apa-apa, enggak apa-apa, karena memang bukan hak kita ya.
Lalu kalau dia ngasih ucapan terima kasih, ya terimalah rezeki dari kamu. Jangan nunggu duit merasa hak kita. Ya. Apakah buah kaktus di padang pasir boleh diambil? Kita nggak tahu punya siapa. Kalau tanah di padang pasir itu memang nggak ada pemiliknya, boleh. Seperti kita mengambil buah di hutan. Dari ibunya Nasya. Dari ibunya Nasya. Ustaz, jika dagang buah-buahan yang dihasilkan dari kebunnya, maka yang dikenakan zakat tijaroh atau zakat pertanian? Kalau dia jual buah-buahan yang dari kebunnya sendiri, apakah kena zakat? Kalau hasilnya sampai nisab, setelah dihitung-hitung ya, buah-buahan, bukan biji-bijian ya, bukan padi. Oh, nggak ada zakat. Pada pertaniannya nggak ada zakat. Misalnya dia produk jambu, tanam jambu ya, nggak ada zakat. Lalu dia jual, maka ada zakat pada penjualannya itu. Zakat perdagangan. Apalagi kalau dia tanam jambu setiap hari ada mall yang rutin ngambil. Nah itu setiap hari itu. Berapa? Kalau setahun itu sampai nisabnya maka itu haul. Setelah setahun keluarkan zakat. Ya. Pada panennya tidak ada kalau berupa buah yang tidak kena zakat, jambu, apel itu tidak kena zakat. Tapi ada zakat pada perniagaan. Setiap tahun keluarkan. Dari hasil pertanian tidak ada, sehingga zakatnya bukan 1/10, bukan 10%, bukan 5%, tapi zakatnya 2,5% karena zakat perniagaan bukan pertanian. Ya. Dari abinya Nasya. Abinya Nasya. Ustadz, apakah pungutan zakat pertanian dibedakan berdasarkan cara pengairannya? Ya. Cara memungut zakat dua. Pertama, besarannya ya, onshur dan nisful onshur. Onshur artinya 1/10 atau 10%. Kalau kita menanam, lalu alamiah tumbuh dan panennya. Pengairannya juga tetap hujan, tidak kita mencangkul irigasi, tidak ada tambahan biaya paralon, pipa-pipa dan sumur bor, maka itu 10%. Tapi kalau tambah biaya untuk pengairannya, tambah biaya, lalu kita bekerjakan tukang-tukang, maka itu menjadi 5%. Habis. Dan lagi Ya. dari ibunya Ayes. Ibunya Ayes, dari Banjarmasin. Ya, ulun ada di Banjarmasin. Ya, silakan. Bismillah, mau tanya Ustadz. Kalau kita berdagang tapi modalnya uang pinjaman, apakah wajib juga berzakat? Kalau kita dagang modalnya pinjaman, waktu itu pinjamannya mudharabah atau hanya pinjam saja. Kalau pinjam saja berarti kita harus kembalikan sesuai dengan jumlah pinjaman. Kalau misalnya bagi hasil, maka sesuai kesepakatan setengahnya atau sepertiga. Maka kalau kita murni pinjam lalu kita bisnis, sama kena zakat kalau modalnya sudah sampai nisab zakat. Berapa nisab zakat? 85 gram emas. Berapa kali 800? 72 juta. Kalau modalnya 72 juta, kena zakat. Tapi bukan kita pemilik modal. Kalau misalnya bekerjasama mudharabah. Nah kalau kita baru pinjam murni, maka kembalikan dulu semua hutang. Semua hutang belum dihitung zakat. Nanti setelah hutang kita punya modal sendiri, lalu berkembang 2 bulan berkembang lagi, 3 bulan berkembang lagi, belum hitung zakat itu. Setelah 6 bulan jadi 40 juta, setelah setahun jadi 72 juta, maka sejak itu dihitung untuk haul hari pertama. Wajib zakatnya apa? Tahun depan. Makanya seorang pedagang mesti mempunyai pembukuan yang rapi. Soal penjualan hari berapa, pengeluarannya berapa, jangan sampai tidak tertulis tuh. Baik penjualan maupun pengeluaran, serupiah pun harus terdata dengan rapi. Ini kalau di yang canggih itu di Alfamart itu tertulis ya, terjaga langsung berapa penjualan langsung terdata, langsung
jumlahkan dan langsung. Tapi mereka tidak gunakan untuk zakat, mereka untuk menghitung hasil keuntungan. Kalau kita kan harusnya untuk zakat. Sudah? Ustaz, gimana cara zakat dengan hasil pertanian di Indonesia? Beda nggak dengan zakat? Nggak beda, sama aja zakat. Indonesia yang kena zakat yang tadi padi ya. Kalau yang gandum, tanam gandum kena zakat. Kurma kena zakat. Ada yang kena anggur kena zakat. Tapi syaratnya bukan langsung kena zakat. Berapa sih nisabnya? 600. Setelah dihitung-hitung ya, jumlahnya kilo itu 612 kilo. Kalau hasil pertanian tidak sampai segitu, tidak kena zakat. Kalau jagung dan sejenisnya, umbi-umbian ada zakatnya enggak? Ini khilafiyah, tapi lebih kuat tidak. Soalnya ada yang menggunakan kemudian sebagai makanan pokok. Nah, kalau dia sebagai makanan pokok dan mengenyangkan, itu nanti yang pasti kena zakat fitrah. Untuk zakat malnya dikias nanti, bukan langsung jadi zakat, dia dikias. Dikias dari beras ke situ. Apalagi yang tahan setahun. Itu nanti terkait, itu ada 5 pendapat. Tidak akan saya jelaskan sekarang karena rinciannya panjang. Kalau mau saya jelaskan nanti saya takut salah-salah ya. Ini yang Hanafinya, ini Syafi'i. Rumman itu buah atau apa? Buah rumman. Rumman delima. Boleh nggak sholat qobliyah ba'diyah berjamaah? Sendiri saja. Masa Allah, nanti orang salah sangka dikatain sholat wajib, qobliyahnya berjamaah. Nggak ada tuntunan ya. Bijibian disatakan tidak, kacang tanah. Ada khilafiyah di situ. Ada 5 itu, 8 juga. Kacang tanah ya. Tapi lebih besar, lebih kuat tidak ada zakatnya pada kacang tanah karena hadis tidak menyebutkan itu. Apakah udah kita membaca surah Ar-Rahman bisa mengobati rindu? Rindu kepada Allah, apalagi ketika baca fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tahu yang bapak ini pengen kemarin dibuka itu ya penerbangan, langsung kena 11 orang corona. Bagaimana kalau sawah yang ditanami padi itu ada 2 orang, berarti kan nanti bagi hasil. Gimana zakatnya? Masing-masing. Ya, masing-masing nanti. Hak masing-masing sampai zakat enggak? Setelah dibagi. Sampai, nah, keluarkan zakatnya. Jadi bukan zakat bersama. Dibagi 2 misalnya. Setelah dibagi 2, kurang dari nisab, maka tidak ada zakat. Sampai nisab, kena zakat. Mau tanya, Utsman pernah ikut perang enggak? Saya nggak tahu Utsman yang mana. Kalau Utsman tetangga kita nggak tahu pernah. Tapi kalau Utsman bin Affan sering. Rumah ada zakatnya nggak Ustaz? Belum. Kan sebut tuh nggak ada. Wis. Ada pernyataan? Apakah kalau jualan seperti lampu, sendal dan lain-lain ada zakatnya juga? Iya, kalau nilai barangnya sampai nisab dan setelah itu setahun maka kena zakat. Apa saja yang didagangkan kalau modalnya sampai nisab, lalu sejak saat itu dihitunglah haul pertama sampai akhir haul. Kalau saya sebut akhir haul berarti sudah setahun. Maka keluarkan zakatnya. Dilihat lagi pada akhir tahun apakah masih senisab. Kalau masih, maka keluarkan zakatnya 2,5%. Makanya yang paling penting dalam jual beli itu pencatatannya jangan sampai abai. Harus ada buku induknya. Kalau di laptopnya harus ada file induknya. Ketahuan sejak tanggal 1 Muharram tahun 1440 sampai 1 Muharram 1441. Kelihatan tuh. Data itu nggak boleh hilang. Jadi yang dilihat itu datanya, bukan hitungan. Dihitung tuh ya, saya masuk gudang lihat barang-barang, ya capek. Kadang-kadang ulang lagi karena salah hitung.
Boleh nggak kita ngatain bapak lu orang masuk? Katanya ini yang emang Islam saja nanya yang begini. Apa bapak lu orang nggak? Ini anak-anak ini hati-hati ya, bahasa jaga, nggak ada lu. Kalau sini akhi ya akhi ukti, akhi sodir, akhi kabir, ukti sodira, ukti kabir. Nggak ada, saya nggak mau dengar lagi kalimat lu. Bicara dengan teman lu, nggak ada lu sini. Kalau kuda sama keledai dikawinin berarti hewan lain juga boleh. Ini gimana? Memang kalau barang dagangan tidak laku-laku sudah setahun, contohnya oli, ban, dan yang disimpan penasakan, enggak laku-laku kan? Kan tidak ada nama, tidak ada pertumbuhan. Terus gimana kalau makan? Harusnya ada zakat. Kalau mereka non muslim ya mereka tidak ada zakat. Urusan mereka itu mereka zakat juga. Kalau mereka itu ke gerejanya bukan 1/10, ya, agama lain itu 1/10 diserahkan ke pendeta di gereja. Kalau Islam cuma 2,5%, itu pun hanya sekali setahun. Kalau mereka nggak tahu setiap menghasilkan itu 1/10. Makanya agama mereka itu banyak sekali dananya. Mereka bisa bikin gereja di sini, gereja di mana. Orang-orang kayanya ngeluarin 1/10 dari total hartanya, bukan dari zakat, cuma 1/10 ya, 10%. Umat Islam ini mayoritas yang 2,5% saja nggak lancar. Makanya banyak terhambatnya program-program untuk menyantuni duafa, fakir miskin dan lain-lain. Banyak masjid-masjid yang selesainya lama, pesantren-pesantren yang terbengkalai, menggantung, belum selesai, karena memang sulitnya dana. Kalau agama lain itu 1/10, mereka langsung banyak dapatnya. Satu aja orang kaya udah lumayan. Ada orang kaya punya dana 2 triliun. 2 triliun 1/10 berapa? 200 miliar. Dia zakatin, dia keluarin. Nah, jadi kita yang 2,5% coba jangan sampai ada yang terhambat. Itu pun sekali setahun 2,5%. Utsman bin Affan zakatnya lebih banyak dari Abu Bakar. Kalau persentasenya Abu Bakar 100%, Utsman bin Affan 50%. Tapi kalau jumlahnya 50%-nya harta Utsman itu bisa 70 kali lipat hartanya Abu Bakar. Seluruh kayanya ya. Jadi jangan lihat persennya, lihat itu. Tapi sama, sahabat semua sama. Ya jangan kita katakan ini lebih baik, bukan jumlahnya. Mereka sama berkorbannya. Para sahabat tidak menggunakan kekayaan itu untuk bermewah-mewah, tidak, untuk infak fi sabilillah. Dulu kalau sahabat 2,5% ngasihnya 50%, ngasihnya 100%. Kalau sekarang 2,5% ngasihnya berapa? 10% dari 2,5%. Jadi kadang-kadang misalkan itu pengakuan. Saya dapatkan tuh Ustaz, ini saya sudah kirim ya 500 juta 5.000 zakat tahunan saya. Ini saya tahunannya 5.000. Dari mana ya? Nah, jadi karena nggak mungkin, maksudnya zakat itu sumbangan mungkin ya. Ada sebagian yang gitu karena kurang ilmunya, zakat sumbangan. Jadi kita nyumbang saja seikhlasnya. Makanya jangan paksa-paksa orang. Orang kan nyumbang bebas mau berapapun. Akhirnya 500.000 setahun. Ya kan zakat nyumbang. Zakat bukan nyumbang. Zakat itu milik orang yang ada dalam harta kita. Kita keluarkan. Jadi kita kalau berzakat belum nyumbang apa-apa. Baru kalau kita bersedekah sunnah itu kita baru nyumbang. Kalau kita baru berzakat, itu kita baru ngeluarin hak orang lain, bukan ngeluarin hak kita sendiri.
Ini pertanyaan kemarin. Ya ukhta Harun, makana Abu. Siapa Harun dalam surat Maryam ini? Harun, Nabi Harun. Itu kisah Musa dan Harun, saudara seibu. Siapa yang membuat kitab fikih sunnah? Saya Sabik, penulisnya. Lihat aja situ. Tuh, kan ada yang megangnya. Termasuk apa? Kurma dan anggur, zakat mal atau fitrah? Zakat. Kalau dia dari perkebunan, namanya zakat pertanian. Kalau dia ada dan kita zakatin, namanya zakat fitrah yang kita miliki sebelum hari raya. Kalau tersimpan di rumah kita untuk makan hari ini dan tersisa untuk besok, keluarin zakat fitrahnya. Tapi kalau kita nanam, hasilnya itu zakat pertanian. Sangat mudah membedakannya ya. Mau tanya sahabat Nabi siapa yang paling sering berzakat? Semua sahabat Nabi berzakat. Kalau ada sahabat Nabi yang tidak berzakat, dia murtad, diperangi oleh Khalifah Abu Bakar, dipenggal lehernya. Aduh. Pertanyaannya harus berhati-hati. Jangan sampai hasil pertanian kita itu menjadi seolah-olah seuzon dengan sahabat. Jangan ada seuzon dengan sahabat seolah ada sahabat yang tidak berzakat. Semua sahabat pastilah menunaikan zakat. Kalaupun ada yang katanya mungkin masih perhiasan lalu tidak diberi zakatnya, bukan beliau tidak berzakat, memang sahabat yakin pada barang itu tidak ada zakatnya, maka tidak dizakatkan. Kalau pada barang itu ada zakatnya, pastilah para sahabat berzakat tanpa diperintah-perintah, tanpa dipaksa-paksa. Baik, ini yang saya sampaikan Bapak Ibu sekalian terkait dengan zakat pertanian. Mudah-mudahan menambah ilmu dan cara awal kita. Walaupun sekarang kita mungkin bukan petani, tapi yang di daerah-daerah sudah mengambil jalan, yang mereka sudah di PHK, yang mereka sudah dirumahkan, lalu sempat pulang kampung. Banyak yang merintis usaha pertanian di kampung. Dia punya tanah di Jakarta, sudah dijual rumahnya karena di PHK. Sekarang sudah di kampung-kampung. Ada yang sudah mulai beli bibit, belajar ternak lele, belajar ternak ayam. Jadi yang kuliah-kuliah insinyur S1, S2 yang udah pecah-pecah itu sekarang balik ke asalnya kayak nenek-nenek kakek dulu, petani-petani. Tapi tentu saja karena mereka orang cerdas, mereka bertaninya juga cerdas. Mereka googling, mereka cari cara pembibitan lele terbaik, cara ternak ayam, cara bertanam cabai. Itu kalau mereka terapkan di kampung-kampung akan banyak hasilnya. Maka ini dampak positif. Kalau itu terjadi, maka kampung-kampung akan maju, hasilnya akan berkembang. Ya, dan ingat kalau memang itu terjadi, ada zakat pada biji-bijian tanaman yang sudah disyariatkan. Nah, siapkan itu. Niatkan, saya nanam dengan niat biar nanti bisa berzakat, maka insya Allah Allah kabulkan sehingga tanamannya besar, membesar, tumbuh, berkembang. Ya, jadi sekarang mungkin sebagian ngapain bicara zakat tanaman, kita kan nggak nanam, kita kan karyawan. Iya, sekarang hasil banyak PHK orang di rumah saja, apalagi mereka yang tidak betah di rumah saja yang biasanya kerja, pastilah mereka bekerja, mereka cangkul, mereka pokoknya ada kegiatan lah, tahu-tahu menghasilkan, kan? Nanti akan tumbuhlah ekonomi di desa dari pertanian, ekonominya meningkat. Baiklah, itu yang saya sampaikan. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Walaupun sekarang kita merasa ilmu ini cuma teori, nggak ada prakteknya karena kita bukan petani, tapi satu saat siapa tahu mendadak kita semua jadi petani karena kantor-kantor kita sudah tutup. Wallahu a'lam bishawab, tak ada yang tahu. Demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Kita akhiri dengan 3 kali istighfar dan doa kepada Nabi. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemenang kuis yang kemarin adalah
Tanya Elvan, siapa? Ya, Saifullah. Apa? Saifullah. Syaifullah. Umi Syaifullah. Kepada Umi Syaifullah, besok dipersilakan untuk mengambil hadiah ke Betima. Ya, nanti kontak person kepada Ustadz Elvan An-Nawawi. Elvan An-Nawawi At-Dimashqi Al-Palembang. Nah, pertanyaan untuk hari ini. Silakan didengar, disimak baik-baik. Buka aja. Berapa berapa persen besaran zakat pertanian? Sekian jika ini, sekian jika ini. Silakan jawab. Ya. Sekian apabila, sekian apabila. Dua jawabannya, jadi satu pertanyaan dengan dua jawaban. Kirim jawabannya ke nomor bawah ini 08 sekian, paling lambat ditunggu sampai besok sebelum asar. Jawaban yang terbaik adalah hadiah. Silakan untuk cukup ya.